Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia, kita sampai pada sloka 168 pembacaan dan berupaya memahami kitab Sara Samuscaya Himpunan Begawan Wararuci. Tema kali ini adalah bersedekah, atau dalam istilah kita dikenal dengan berdana punya, memberi dana punya. Karena tema ini terdiri dari banyak sloka, maka saya pecah menjadi 3 bagian agar tidak terlalu panjang di setiap serinya. Karena itu, ikuti terus channel ini dengan mensubscribe-nya. Mari saya mulai dari sloka ke-168. Niang rincining mitra ngarania, nyang adagang, wanija, baniaga, yeki mitraning uong mang lampuran, epasah epadohan, kunang mitra sanggerhata, stri nira ike, yapuan wong alar, walian, mami-mami mitra nika, kunang ikang wong mematia, dana punya mitra nika. Inilah perincian yang disebut persahabatan. Seorang pedagang, saudagar, juragan, inilah sahabatnya orang yang suka mengembara. Sahabat orang yang berumah tangga adalah istrinya. Orang sakit adalah dukun sahabatnya. Akan tetapi orang yang sekarat, hampir mati, adalah sedekah sahabatnya. Sloka pertama di tema ini adalah menunjukkan betapa pentingnya yang bernama sedekah atau dana punya itu. Kalau profesi-profesi lain disebutkan adalah mereka yang bisa bekerja sama dalam satu alur pekerjaan, maka yang bernama sedekah adalah menolong orang yang dalam puncak kesengsaraannya, yaitu sekarat. Ini menunjukkan bahwa melakukan sedekah adalah kewajiban yang sangat mulia. Tak ada yang lebih mulia dari menolong orang, apalagi dalam posisi yang sekarat. Dalam sloka tadi ada disebutkan kata dukun. Yang dimaksudkan dukun dalam hal ini adalah yang menangani masalah-masalah pengobatan. Bukan misalnya dukun untuk urusan-urusan yang lain. Saya lanjut ke sloka 169. Iketang dana tanpa beh dan ibu umukti palanika. Angin ikang wong guna wayakan, ikang dana punya. Ia juga umukti palan ikang dana punya. Sedekah yang dilakukan, pahalanya tidak akan dinikmati oleh ayah, ibu, atau sanak saudara lainnya. Kebajikan itu akan dinikmati oleh si pelaku sedekah itu sendiri. Sloka ini menjelaskan bahwa kebajikan dalam memberikan sedekah itu bersifat sangat pribadi. Hanya kita sendiri, sang pemberi sedekah, mendapatkan pahala atas usaha mulia itu. Karena itu kalau kita dititipkan sedekah oleh orang lain, sebutkan nama siapa yang menitipkan itu. Kita tak punya pahala apa-apa kecuali jasa sebagai penerus pemberian sedekah orang. Banyak sekarang orang-orang memberi bantuan, tetapi sering tidak jelas dari mana datangnya sumber bantuan itu, sehingga kesannya seolah orang itu sendiri yang memberi bantuan. Apakah itu uang dari organisasi, uang pemerintah,
Ini harus dijelaskan. Pejabat yang memberi bantuan dari dana pemerintah, tetapi seolah-olah itu bantuan pribadinya, bukan saja tidak etis, tetapi malah berpahala buruk. Saya teruskan ke sloka 170. Nihantang dana ling sang pandita, ikang si hawe kimburu, ikang si jenari kegawayaning dharma sedana, apan ian langgeng ike, nitya katemuaning hayu, pada lawan palaning tiagana dana. Yang disebut sedekah itu oleh orang suci dan bijak adalah sifat yang tanpa iri dan dengki, serta ketaatan kepada kebajikan dan kebenaran, sebab dari perilaku yang mulia itu akan diperoleh pahala yang melimpah ruah. Sloka ini menyebutkan bahwa sedekah itu bukan hanya harta benda saja. Bagi orang-orang suci dan bijak, mereka juga bisa mensedekahkan kebajikan dan kebenarannya, mensedekahkan ilmunya, dan selalu berperilaku mulia jauh dari sifat-sifat iri dan dengki sebagai sedekah keteladanan. Di sini fungsi sedekah adalah memberi contoh dan teladan yang baik. Saya lanjut ke sloka 171. Kuneng palaning tiaga dana, yiwat ketemu boga paboya ring paraloka dala. Yapuan palaning sewa ring wong kebayan, ketemu meda guna. Siatman kita tutur kuneng palaning ahingse, sitan pemati-mati, kadir gariusan, mangkana lingsang pandita. Pahala dari upacara korban adalah kelak mendapatkan keindahan dan kenikmatan hidup di dunia sana. Adapun pahala dari orang yang suka menolong adalah hikmah kebijaksanaan, tetap sadar dan waspada. Pahalanya adalah berusia panjang. Demikian kata orang bijaksana. Sloka ini mau menjelaskan kenikmatan hidup di bumi adalah pahala dari sedekah dan bakti kepada orang tua, apalagi disertai dengan tindakan yang tidak membunuh dan menyiksa makhluk hidup. Pahala itu dinikmati sekarang, bukan di dunia sana setelah kematian. Saya lanjut ke sloka 172. Apaan ritribuana, tanhana mewah kegawayanan, lena sangkeng dana, agong wikang tresna ring arta, apaan ulihing kesakitan ikang arta katemu. Di antara apapun yang dikerjakan di bumi ini, yang paling sulit adalah bersedekah, sebab harta itu diperoleh dengan hasil kerja keras. Walau sesulit apapun, janganlah pernah lupa bersedekah. Sloka pendek ini sudah sangat jelas. Orang pasti sayang mensedekahkan hartanya karena harta itu dicari dengan susah payah. Tetapi itu harus dilakukan karena itu adalah kewajiban kita di dalam hidup ini. Saya selanjut ke sloka 173. Ascarya mata sang hulun ring sang wenang, tuminggalaken kewening drebaya nira. Prasida malah kening duskara ngaranira. Hetaning mangkana, nora parandri kami, datat wenang juga kami, tuminggulaken ikang tanhana ri kami.
dan pahu husan tresna ngayem-ngayem kalingan. Memang menakjubkan orang-orang yang rela melepaskan harta miliknya, karena sesungguhnya orang itu sudah dapat melakukan hal-hal yang sukar adanya. Betapapun sulitnya bersedekah bisa dilakukan. Sloka ini mau menjelaskan bahwa yang utama itu bersedekah secara sukarela kepada orang lain yang memerlukannya. Karena namanya sukarela, tidak apa-apa, sedekah itu tidaklah besar. Sedekah tetap utama, tidak peduli besar ataukah kecil pemberian itu. Saya lanjut ke sloka 174. Kunengan wong ujar sang sugih mawedana rengkas yasi tanpa don ike apan kewala tunggal doning mas dona kena juga kareh len sang kerike donya lara katiwasen ngaranike. Tujuan utama dari harta dan kekayaan rahmat Tuhan adalah untuk disedekahkan. Namun apabila sedekah itu digemar-gemorkan, hilanglah makna sedekah yang dilakukan. Umat sedharma, namun sloka ini juga menjelaskan, apabila orang kaya yang bersedekah itu menggemar-gemorkan pemberiannya, mengumumkan niatnya atau upayanya yang sudah bersedekah, hal itu tidaklah aneh jika dengan maksud agar penerima sedekah tidak menyelewengkan peruntukannya. Misalnya, seorang bupati bersedekah untuk membangun sebuah pura. Besarnya sedekah itu diumumkan langsung oleh bupati. Sumbernya juga diumumkan. Bukan berarti bupati itu menggemor-gemorkan upayanya dengan cara-cara yang tidak benar. Maksudnya adalah supaya masyarakat ikut mengawasi bantuan itu. Saya lanjut ke sloka 175. Mangke mare desang enak uruh nire, tarti nenget nire, mas nire hurip nire dui. Yan pake palang kaperamartan, wruh sirering niatan ning pati muang ritan hane ring wastu langgeng matang nian lang ikang winase maka palang kepara martan. Dengarlah orang yang tinggi ilmu kebijaksanaannya, bahwa ia tidak sayang untuk mengorbankan harta benda dan kekayaannya, walaupun nyawanya sekalipun, apabila untuk kepentingan umum. Sebab dia sadar akan kekekalan jiwa dan tidak kekekalan benda. Mereka yang berpengetahuan, yang berpendidikan, akan merelakan harta kekayaannya untuk kepentingan dan kesejahteraan umum. Ini yang ideal. Karena mereka yang berpengetahuan menyadari tiada yang kekal dalam hidup ini. Maka dari itu, jangankan harta, nyawa akan direlakannya. Saya lanjut ke sloka 176. Matangnya daya nikang wong, haywa juga tenget, mawewe haga waya dana punya, mamuk dia, apan tan henti ikang wibawa, yan tan henti ikang karmu pala, humana kenya. Karena itu yang harus diperbuat, janganlah kikir dalam memberi sedekah. Buatlah usaha untuk amal. Pergunakanlah kekayaan untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena sesungguhnya kewibawaan itu tak akan berhenti menyertai kita apabila karma pala yang menyebabkannya itu belum habis. Ada orang dapat mempertahankan kekayaan dalam jangka waktu yang lama.
Yang lainnya hanya sekejap menjadi kaya. Yang lama pasti karena panjang amal sedekahnya. Sedangkan yang tidak lama dan hanya sekejap, tentu sekejap pula amal sedekahnya. Makanya di dalam sloka ini poinnya adalah janganlah kita kikir. Lakukan sedekah semampunya. Dan kemudian nikmatilah kekayaan dalam jangka waktu yang lama. Saya lanjut ke sloka 177. Nihan panjare mami, pala sangyang wedan inaji, kapujan sangyang siwagni, rupawan weruh ring mantra, jenanenge, widi widenadi, kunang dening danan hidraken, baktin danekene, yapuan doning anak bi, dadianing alingganadi krida maputra putri santana, kuning pala sangyang ajin kina urunhan, kayu aning sila muang acara, sila ngaranikang suwa bawa, acara ngaranikang perweti kawruh ring aji. Kegunaan mempelajari kitab suci Weda adalah agar dapat memuja yang siwa agni, juga agar mengetahui mantra-mantra, tata cara dan pelaksanaan upacara korban dan upacara-upacara lainnya. Adapun gunanya harta kekayaan adalah untuk dinikmati dan disedekahkan. Adapun gunanya wanita adalah untuk dijadikan istri dan melanjutkan keturunan. Kitab suci juga diamalkan untuk sila dan acara. Sila artinya pekerti, pembawaan diri. Acara artinya tingkah laku sesuai ajaran agama. Sloka ini di dalam bahasa Sanskerta sebenarnya pendek saja. Namun Bagawan Wararuci yang menafsirkan lewat bahasa Jawa kuno berpanjang-panjang mengupas sloka ini. Padahal inti yang mau dikatakan adalah berbagai perumpamaan. Seperti pernikahan berguna untuk melanjutkan keturunan. Kitab suci berguna untuk menuntun pada kebajikan dan kebenaran. Sedangkan kekayaan itu boleh dinikmati, selebihnya disedekahkan. Intinya tetap pada masalah sedekah yang begitu penting. Saya lanjut ke sloka 178. Nah dia kari doning dana, yang tan dana kena, tan bukti, mangkanang kesaktin, tan padon ike yang tan sadaning mengalahanang musuh, mangkana ngaji, tan padon ike yang tan suluh ring dharma sedana, mangkanang budi kepradnya, tan padon ike yang tan pengalah ke nendria, dan pengawasa keneng raja tama. Apa gunanya harta kekayaan itu dinikmati jika tanpa adanya sedekah? Apa gunanya kesaktian itu jika tidak untuk mengalahkan musuh? Apa gunanya sastra-sastra itu jika tidak untuk menuntun pada perbuatan yang baik dan benar? Apa gunanya juga kebijaksanaan jika tidak untuk menaklukkan hawa nafsu negatif? Nah, di sloka ini kembali fokus pada masalah sedekah yang diperbandingkan dengan kesaktian dan penguasaan sastra. Intinya adalah tak ada gunanya semua itu jika tidak diamalkan untuk kegiatan sosial. Saya lanjut ke sloka 179. Kunang ikang wong lungwe teke masnya tanpa kehitunang dana. Ye ike mati ngarannya. Tuhun ngambekan
Bedanya sangkeng wangke tanpa lawan ubu banding pandai wes. Orang yang harta bendanya mengalir keluar masuk tetapi tidak dipergunakan untuk bersedekah, ia tidak lain dari orang yang sudah mati. Bedanya dengan mayat bahwa mereka masih bernapas. Sloka ini banyak dikutip orang ketika membicarakan masalah sedekah atau pemberian dana punya. Perbandingannya sangatlah kontras. Orang hidup ditandai dengan masih bernapas. Tapi kalau hidup cuma ada napas, tanpa melakukan sedekah sedikit pun, maka orang itu sama dengan orang mati, sama dengan mayat. Ada baiknya hal ini kita camkan bersama-sama. Jangan kita menjadi mayat yang bisa bernapas. Saya lanjut ke sloka 180. Hana te abiyaya dana ngarani luweh sangkeng sarwa dana mahida nadi. Keramanya abaya tayaning takut dana yete winaha kena ring sarwa bawa dan pegawai takut ning sarwa bawa kalingannya. Ikang wong mangkana keramanya ya ike tan ketaman bayan haning rat. Amogasih awalas anu kala bakti ikang sarwa bawa iriadlah. Ada yang dinamai abaya dana yang nilainya lebih mulia dari segala pemberian. Umpamanya pemberian sebidang tanah. Abaya artinya tidak takut. Dana artinya pemberian. Ketidaktakutan itu yang diberikan kepada setiap makhluk. Dan sebagai pahala dari pemberian itu, maka orang itu tak akan mendapat bahaya besar dalam hidupnya. Sloka ini juga dimaksudkan jika kita tidak memiliki kekayaan materi, ciptakanlah rasa aman bagi makhluk hidup. Sebab jika seseorang dapat membuat makhluk hidup terhindar dari ketakutan, inilah bentuk sedekah yang dapat mengalahkan sedekah-sedekah yang lain. Saya lanjut ke sloka 181. Khusus untuk sloka ini akan saya bacakan dalam bahasa Sanskertanya. Desa kala gama ksatria drawayadat rama no guna sukerta yapi danasya pala disaya hetawah. Kenapa yang saya bacakan tadi sloka dalam bahasa Sanskerta? Karena Bhagawan Wawaruci menjelaskan seluruh kata per kata dalam sloka itu sehingga jadi amat panjang. Padahal inti yang mau dikatakannya adalah sedekah dapat dilakukan kapanpun, dimanapun, dan dalam bentuk apapun. Sedekah harta benda, sedekah tanah, sedekah kesempatan, sedekah ilmu, juga sedekah mengajarkan wahyu suci. Semuanya sama bersedekah. Saya lanjut ke sloka 182. Lawan tuan ikang muang mapunya sekul rika laning durbikse muang hana te mapunya mas rika laning subikse ike tekali pada ye te rakweke mungur ing ruhur ning swarga lah. Sedekah makanan dan minuman kepada orang yang kelaparan dan kehausan. Sedekah selimut dan pakaian kepada orang yang kedinginan. Nilainya sama dengan sedekah dalam bentuk harta kekayaan. Nah,
Sloka ini berkaitan dengan sloka sebelumnya. Semua sedekah apapun wujudnya sama saja mulia. Selanjut ke sloka 183. Nyan subekala pratiekannya hana daksina yanang ngarania. Tambe sang yang aditya ngidu hana utara yana ngarania. Tambe sang yang aditya ngalor hana sada siti muka ngarania. Soma graha surya graha visukala kunang ikang wastu dana kena rikala samangkana atiasa rakwa barani palanika. Dipercaya sedekah akan mendatangkan pahala yang besar apabila dilakukan ketika matahari berada di bagian paling selatan Khatulistiwa, ketika matahari berada di bagian paling utara Khatulistiwa, ketika matahari tepat di garis Khatulistiwa, pada saat gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, umat sedharma, kita jangan terjebak pada simbol-simbol waktu keberadaan matahari itu. Kalau kita perhatikan rentang waktu peredaran matahari yang disebut dalam sloka ini, intinya adalah saat dimanapun posisi matahari tetap saja baik untuk bersedekah, termasuk ketika matahari ditutup bayangan bumi sehingga terjadi gerhana. Jadi, bersedekahlah setiap saat tanpa mengenal waktu, asal ada sesuatu yang perlu disedekahkan. Umat sedharma yang baik, kita jeda di sloka ini karena tema sedekah masih panjang dengan sloka-sloka lainnya. Ikuti terus pembacaan sloka Sara Samuscaya sambil kita mencoba memahami apa isi kitab etika warisan leluhur masa lalu ini. Sampai jumpa. Rahayu. Om Santi Santi Santi. Om.